kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami melihat betapa kuasa-Mu, kasih-Mu memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami, mengerti, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, tentunya hari ini kita akan belajar dalam subtema yang ketiga, yaitu kekuatan sukacita. Ya, kita akan belajar di dalam minggu ini bagian yang ke-1 Bapak Ibu Saudaraku. Subtema ketiga, kekuatan sukacita. Bagian yang ke-1 yaitu fungsi buah roh sukacita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Dari semua buah roh Allah, sukacitalah yang paling penting bagi seorang pemenang. Amin. Ada kalanya kita mengalami kesedihan, kesakitan, penderitaan mental atau fisik, kekecewaan dan penindasan, sementara melayani Tuhan Yesus Kristus. Jika kita ingin mengalahkan semua pencobaan kita ini, kita harus mengembangkan buah roh sukacita. Karena kuasa untuk mengatasi persoalan merupakan ciri utama dari sukacita. Katakan amin. Ulangan 28 ayat 47 sampai dengan 48. Ulangan 28 ayat 47 sampai dengan 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ayat 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Ulangan 28 ayat 47 sampai dengan 48 ini, ayat-ayat ini menunjukkan konsekuensi pelayanan tanpa sukacita. Menurut ayat 48, tidak adanya sukacita dalam kehidupan orang-orang beriman mengakibatkan mereka menjadi hamba kepada musuh mereka. Mereka mengalami berbagai macam kekurangan, ya, memikul kuk besi di atas tengkuk mereka. Di pihak lain, bagi mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sukacita dan hati yang bergembira, ya, yang sebaliknya justru akan menjadi kenyataan. Mereka akan mengalahkan musuh dan mengalami yang namanya kelimpahan dalam segala hal, serta juga bebas dari perbudakan. Jadi buah roh sukacita, Bapak Ibu Saudaraku, memiliki berbagai macam fungsi. Ya, kita akan belajar fungsi buah roh sukacita. Ya, kita belajar 3 saja. Ya, kita belajar 3. Fungsi buah roh sukacita yang pertama adalah untuk menghasilkan kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, bila buah roh sukacita dikembangkan dalam hidup seseorang yang beriman, ia akan mengalahkan musuh. Nah, 2 Petrus 2 ayat 19 katakan ini, ya, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Segala sesuatu yang mengalahkan seseorang adalah tuan atas orang itu. Apapun yang mengalahkan seorang manusia adalah tuannya. Manusia melayani apa yang memperbudak dirinya. Begitu juga orang beriman, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena apapun yang mengalahkan seseorang, manusia mengikat orang itu ke dalam perhambaan. Dan karena ia melayani segala sesuatu yang mengikatnya, ya, kita mengerti mengapa ada begitu banyak orang beriman yang tidak sadar bahwa dirinya diikat oleh si musuh dan tanpa sadar mereka sedang melayani musuh itu. Sebaliknya, jika seseorang beriman mengikatkan dirinya kepada Tuhan Yesus, maka ia sedang melayani Tuhan. Amin.
Sewaktu mengalami pencobaan, Bapak Ibu Saudaraku, kita orang-orang beriman dapat mengetahui sampai sejauh mana pencobaan-pencobaan itu mengalahkan kita. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan kita terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami secara pribadi. Namun marilah kita masing-masing hanya memeriksa diri kita sendiri. Contoh begini. Biarlah seorang yang beriman, seorang yang percaya mengajukan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri. Ya. Bagaimana reaksi kita sekiranya kita harus menderita suatu penyakit yang berkepanjangan? Atau bagaimana reaksi kita andai kata si musuh membangkitkan keluarga atau sahabat-sahabat kita untuk terus-menerus menekan dan menindas kita? Atau pertanyaan begini, bagaimanakah ketekunan dan kesabaran kita pada waktu mengalami cobaan-cobaan yang berkepanjangan dibandingkan dengan ketika mengalami pencobaan yang berlangsung secara singkat? Sesungguhnya bagaimanakah sikap dan tingkah laku kita di tengah-tengah pencobaan yang kita alami sekarang? Nah, kalau kita mempertanyakan ini kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, maka jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Karena jika kecenderungan atau sifat atau bahkan air muka kita yang beriman ini berubah pada saat kita mengalami pencobaan, berarti sampai satu taraf tertentu kita telah dikalahkan oleh pencobaan tersebut. Wow. Menurut 2 Petrus 2 ayat 19 yang kita baca tadi, siapa yang dikalahkan oleh orang, ia adalah hamba orang itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, orang beriman, orang percaya yang berubah sikap pada waktu mengalami pencobaan, terancam bahaya masuk di dalam perbudakan musuh. Oh, karena sumber setiap pencobaan adalah setan. Berarti sangat banyak orang yang secara tidak sadar melayani setan pada waktu mereka mengalami pencobaan. Dahsyat. Orang-orang ini mungkin ya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Namun ketika mengalami pencobaan, mereka tiba-tiba kehilangan kekuatan mereka. Seluruh watak, tingkah laku, ekspresi wajah, dan sikap mereka berubah. Mereka mulai melayani semusuh karena dengan bersikap bimbang. Mereka pada dasarnya sedang membiarkan diri mereka dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Haleluya. Ini kebenarannya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saja mereka tidak tahu bahwa dengan bersikap seperti itu, mereka sedang melayani setan, melayani iblis. Namun sampai suatu taraf tertentu. Ini tolong nanti dibenerin ya. Namun sampai suatu taraf tertentu, demikianlah keadaan yang sebenarnya di alam roh. Di pihak lain, bila seorang yang beriman mengalami satu pencobaan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendeteksinya, maka biarpun menderita, sesungguhnya ia tidak diperhamba oleh musuh. Karena apa? Karena ia tidak lagi membiarkan pencobaan itu mengalahkan, menguasai dirinya. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dewasa ini tidak banyak orang beriman yang menang atas pencobaan. Kenapa? Karena sikap atau tindakannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami suatu penderitaan. Ini menyedihkan. Hari-hari ini mungkin juga itu yang sedang saya alami. Ini sangat menyedihkan dan saya bertobat atas hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh menyedihkan karena jumlah pemenang sejati semacam ini hanya segelintir di dalam jemaat masa kini. Saya sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ketika sedang mempersiapkan ini, ketika saya mendapatkan kebenaran ini, saya mengerti bahwa saya sedang membiarkan iblis menguasai hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, yang menyebabkan hanya ada sedikit sekali pemenang sejati dalam jemaat Yesus Kristus adalah karena hanya sedikit sekali orang Kristen yang mau melakukan perjuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan pribadi mereka. Yang mau melakukan perjuangan untuk
mengembangkan buah roh sukacita di dalam kehidupan pribadi mereka. Kenapa? Karena sukacita merupakan kekuatan yang membuat seseorang dapat berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Singkatnya begini Bapak Ibu Saudaraku. Sukacita merupakan suatu buah roh yang berfungsi menjaga dan melindungi orang-orang beriman. Yang menjaga melindungi kita, orang-orang percaya, agar tidak terjerumus dalam ikatan perhambaan kepada musuh Allah. Ayat-ayat berikut ini memperlihatkan respon yang diinginkan Allah dari anak-anaknya bila mereka menghadapi cobaan. Yuk kita baca. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 13. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 13 ini, Allah menghendaki anak-anaknya juga bersukacita pada masa-masa pencobaan. Karena tubuh jasmani kita pada dasarnya enggan melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Satu-satunya cara untuk menaati kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 ini adalah dengan mengusahakan pertumbuhan buah roh sukacita di dalam hidup kita. Amin. Yesus Kristus tidak memanggil murid-muridnya untuk memiliki sikap yang tidak stabil. Yesus tidak mau mereka berubah bila mereka menghadapi pencobaan. Sebaliknya Yesus menuntut ketetapan dan keteguhan hati para pengikutnya. Kenapa? Karena kehidupan Yesus adalah teladan bagi kita. Yesus dicobai dengan segala sesuatu yang merupakan pencobaan bagi orang-orang beriman masa kini. Bagi orang-orang percaya masa kini. Yesus menghadapi pencobaan-pencobaan seperti sakit penyakit, penindasan, tekanan, dan aniaya. Tetapi sifat dan tingkah laku Yesus tidak pernah berubah. Katakan amin. Bahkan air mukanya tidak pernah menunjukkan bahwa ia terpengaruh oleh pencobaan-pencobaan yang dialaminya. Tidak ada satu data pun di Alkitab yang menceritakan seorang pengikut Yesus memandang kepada Yesus lalu bertanya, "Ada apa guru? Apakah engkau mengalami hari yang buruk?" Yesus mengembangkan sukacita dalam hidupnya sehingga menghasilkan buah roh sukacita 100 kali lipat. Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 4 katakan begini. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu lawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat OBCC dimanapun berada. Kemungkinan besar pencobaan terberat yang dialami oleh Yesus adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus bergumul melawan pencobaan ini sampai peluhnya menjadi titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitu serius pergumulan Yesus melawan dosa, sampai tubuh Yesus meneteskan darah. Yesus berhasil mengalahkan pencobaan ini dan menunaikan kehendak Bapaknya. Sumber kekuatan yang membuat Yesus menang, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ini diungkapkan dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 katakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Bapak Ibu Saudaraku, sukacitalah yang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk tidak melayani musuh, tetapi mengalahkannya. Dewasa ini, hari-hari ini, apakah adakah orang beriman yang pernah berjuang sampai meneteskan darah untuk melakukan kehendak Allah? Kebanyakan dari kita dengan malu harus mengakui bahwa sebaliknya lah yang terjadi. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Wajah kita dengan jelas memperlihatkan bahwa kita sedang mengalami pencobaan. Padahal pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak seberat yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Tapi sekarang kita tahu bahwa dengan mengolah dan mengembangkan buah roh sukacita, kita akan beroleh kekuatan untuk mengalahkan berbagai pencobaan hidup. Betapapun berat itu atau betapapun berat panjangnya.
Ibrani 12 ayat 2 menasihatkan kepada kita orang-orang beriman untuk mengarahkan pandangan mata kita kepada Yesus. Yesus mengatasi pencobaan dengan menggunakan buah roh sukacita. Haleluya. Yang kedua, fungsi kedua dari buah roh sukacita adalah menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memiliki suatu kehidupan yang berkelimpahan. Fungsi buah roh kudus. Fungsi kedua dari buah roh sukacita adalah untuk memberikan kelimpahan. Kebutuhan orang-orang yang mengolah dan mengembangkan buah roh sukacita dalam hidup mereka akan dipenuhi di dalam segala bidang. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, demikianlah firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu Saudaraku, bahasa Ibrani yang diterjemahkan kesabaran dalam Alkitab versi King James dan ketekunan dalam Alkitab bahasa Indonesia pada ayat 3 dan 4 dalam Yakobus 1 ini sebenarnya berarti daya tahan. Daya tahan. Jadi Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan 4 dapat dibaca sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan daya tahan. Ya, ketekunan jadi daya tahan. Dan biarkanlah daya tahan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Menurut Nehemia 8 ayat 11 dari versi firman Allah yang hidup FAYH, ya, dikatakan begini. Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makanan dan minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan. Daya tahan bersumber pada sukacita. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, daya tahan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam tadi Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertahan di dalam pencobaan dengan sukacita, maka kita akan menjadi satu, sempurna. Kita akan menjadi utuh. Dan yang ketiga, kita akan tidak kekurangan apapun. Inilah yang dikatakan bahwa janji bahwa kita tidak kekurangan apapun jelas merupakan kebalikan dari keadaan kekurangan segala-galanya. Sebagaimana yang tertera dalam Ulangan 28 ayat 48 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita orang-orang Kristen dapat mencapai satu kedudukan di mana kita senantiasa dapat berkata dengan tulus bersama Daud. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita akan berkali-kali melawan dan mengalahkan musuh sehingga kita mempunyai kesaksian ini. Kita tidak akan kekurangan apapun karena Allah setia. Saya tidak kekurangan apapun yang baik. Amin. Tidak ada alasan bagi orang-orang percaya, orang-orang beriman untuk hidup di dalam kekurangan atau kebutuhan akan hal baik apapun. Tidak ada satu keperluan pun dalam hidup ini yang tidak dipenuhi Allah secara berlimpah-limpah melalui keselamatan yang telah dikaruniakan Yesus kepada kita. Petrus memberitahukan kepada kita dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya, ya, karena kuasa Allah, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yesaya mengumandangkan janji Allah, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 3. Jadi yang dimaksud dengan keselamatan adalah keamanan, kebersihan dan kekuatan, kelepasan dari tekanan beban dan dosa, pemeliharaan kelangsungan hidup dan kesehatan roh jiwa tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan mencakup setiap aspek kehidupan, bukan saja aspek spiritual. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada.
Pencobaan itu merupakan suatu usaha dari si musuh untuk mencuri sesuatu yang berharga dari seseorang yang beriman. Entah itu uang, kesehatan, seseorang yang dikasih, atau hal baik lainnya yang telah Allah karuniakan kepada anak-anaknya untuk dimiliki dan dinikmati. Akan tetapi dengan baik-baik, tidak ada satupun hal dari hal-hal ini yang dapat dicuri si musuh ini yang tidak disediakan secara berlimpah-limpah dalam keselamatan yang Allah karuniakan kepada umatnya. Ada syarat untuk menerima berbagai keuntungan atau berkat keselamatan. Syaratnya apa? Bersukacita. Sukacita merupakan ember yang memampukan seseorang untuk menimba dari mata air keselamatan apapun yang kurang dalam hidup. Mata air keselamatan berisi hal-hal yang sangat berharga. Seperti kesembuhan, kelimpahan finansial, keamanan, pemeliharaan, ya, serta kesehatan tubuh dan pikiran. Berkat-berkat ini Bapak Ibu Saudaraku dapat ditarik ke permukaan, bermanifestasi melalui apa? Buah roh sukacita. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau musuh berhasil mencuri sukacita orang beriman, orang percaya, berarti musuh telah berhasil melenyapkan hak orang itu untuk mendapatkan keuntungan atau berkat-berkat keselamatan. Katakan amin. Kita belajar yang ketiga. Fungsi ketiga dari buah roh sukacita adalah untuk melindungi diri dari penindasan. Mematahkan kuk besi yang ada pada tengkuk orang beriman. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan baik-baik. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Ini sebagai suatu perintah. Sama seperti perintah kasihilah sesama manusia. Ini juga suatu perintah. Jika kita pada waktu dicobai tidak menganggapnya sebagai kebahagiaan, maka saya mau katakan kita berdosa. Sama seperti jika kita membenci seorang saudara dalam Kristus. Menganggapnya sebagai kebahagiaan bukan berarti kita memuji Allah ketika mula-mula menghadapi pencobaan itu. Namun kemudian kita bersikap berkecil hati, ya, sampai pemenuhan atas kebutuhan tersebut dipenuhi. Yang dimaksud dengan menganggapnya suatu kebahagiaan adalah kita memuji Allah dan bersukacita selama pencobaan itu berlangsung dari awal sampai dengan akhir. Katakan amin. Banyak orang beriman bersukacita pada waktu menghadapi pencobaan yang singkat Bapak Ibu Saudaraku. Namun tidak memiliki kekuatan dan ketekunan untuk bersukacita dalam pencobaan-pencobaan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mungkin mereka mulai menghadapinya dengan sukacita. Tapi baru saja beberapa saat berlalu, sukacita mereka sudah menipis. Tidak lama kemudian sukacita mereka sudah lenyap sama sekali. Segera setelah hal itu terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Kuk besi segera menindih tengkuk mereka. Nah, kalau sudah demikian, maka hanya tinggal tunggu waktu saja sebelum mereka jatuh di bawah tekanan pencobaan tersebut. Kita dapat mendeteksi dengan mudah bila seseorang Kristen yang sedang dicobai mulai kehilangan sukacitanya. Karena ia akan mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai ciri-cirinya. Begini, ini orang Kristen yang sedang dicobai udah mulai kehilangan sukacita. Ciri-cirinya, dia suka nanya begini, berapa lama lagi saya harus bertahan? Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal ini? Tahukah kamu berapa lama saya telah mengimani jawaban Tuhan atas situasi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini merupakan pertanda yang jelas bahwa sukacitanya itu hampir lenyap. Kenapa? Yuk kita baca dalam Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Nah, perhatikan ya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Segera setelah sukacita lenyap dari lidah seseorang, lenyap pula sukacita di hati orang itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Dasar atau sumber buah roh sukacita bukanlah perasaan ataupun keadaan sekitar kita. Kenapa? Sukacita adalah karunia Allah
dan berdiam di dalam roh seseorang. Mazmur 105 ayat 37 katakan begini. Mazmur 105 ayat 37 ini berbicara tentang Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bunyinya begini. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau lemah di antara mereka. Ya. Bahasa Ibrani yang diterjemahkan lemah merupakan akar kata yang berarti goyah, tergelincir, pingsan atau jatuh. Jadi sumber kekuatan orang-orang ini dinyatakan dalam Mazmur 105 ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan umatnya agar mereka kuat dan mampu mengatasi kesulitan mereka. Mereka membutuhkan sukacita. Nah, pencobaan-pencobaan yang harus dihadapi oleh orang-orang beriman sebagai akibat dari situasi yang makin buruk dan merugikan akan bertambah banyak di bumi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Tetapi jika kita memiliki kekuatan dalam roh kita sehingga kita tidak dapat digoyahkan oleh badai-badai yang akan terjadi tersebut. Meskipun keadaan akan bertambah buruk dan makin banyak orang di bumi akan merasa dirinya dicekam oleh kekhawatiran hidup. Hal ini tidak perlu dialami oleh anak-anak Allah. Amin. Akan tetapi jika kita orang-orang beriman belum belajar mengatasi pencobaan-pencobaan hidup bertambah berat, kita akan merasa lebih sulit jika tidak mustahil untuk bertahan. Jadi hanya dengan membuahkan sukacita sajalah kita akan mampu mengatasi pencobaan-pencobaan yang akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita patut menyadari bahwa saat untuk memulai proses menghasilkan dan mengembangkan sukacita dalam kehidupan pribadi kita adalah sekarang. Amin. Yesus telah memberi peringatan kepada orang-orang beriman tentang hari kedatangannya di dalam Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kata yang diterjemahkan pesta pora adalah krahipal ai, ya. Krahipal ai. Kata ini berbicara tentang tindakan memuaskan diri secara berlebih-lebihan dengan makanan atau minuman. Kata ini juga mengacu pada rasa jenuh atau muak karena terlalu banyak makan atau minum. Inilah masalah yang dialami oleh banyak orang Kristen di masa kini. Mereka sudah syarat oleh pesta pora. Mereka sedang minum begitu banyak dari cangkir kekhawatiran hidup ini, sehingga mereka mengalami kegelisahan sebagai akibat dari hidup di dalam keadaan rohani yang memabukkan dan memuakkan itu. Mereka sedang mengabaikan peringatan Tuhan untuk menjaga diri, karena pikiran mereka telah menjadi begitu syarat dengan kekhawatiran. Mereka sangat lelah dan mabuk sehingga mereka tidak memasang telinga untuk memperhatikan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Allah dewasa ini. Lagi pula mereka sudah begitu muak dengan pencobaan-pencobaan hidup sehingga pandangan mereka kabur. Bahkan sama sekali tidak sadar tentang masa dan tahapan waktu Allah di mana mereka hidup saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita orang-orang beriman, kita orang-orang percaya perlu menghasilkan buah roh sukacita. Untuk apa? Untuk mematahkan perhambaan dan mengatasi pencobaan-pencobaan hidup. Amin. Dengan demikian kita akan memiliki mata yang tajam untuk melihat dan pikiran yang jernih untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat pada hari-hari terakhir ini. Maka kita akan tahu apa yang akan dituntut Tuhan dari jemaatnya dan apa yang diperintahkannya untuk dilakukan dan digenapkan. Dengan memahami dan melakukannya, kita akan ditemukan siap pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dan akan dilepaskan dari tanah Mesir. Seperti halnya Israel, kita juga akan dituntutnya keluar dengan kegirangan. Mazmur 105 ayat 43. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Akan tetapi ada banyak orang beriman, ada banyak orang percaya yang tidak peduli dan tidak mau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ketidakpedulian ini merupakan bukti dari kebodohan rohani dan sikap apatis mereka. Karena jika mereka benar-benar tahu bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat, tentu mereka tidak akan hidup sebagaimana mereka hidup sekarang. Orang yang sudah tahu bahwa kedatangan Yesus sudah dekat,
maka orang itu akan giat mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati mereka dengan cara menggunakan lebih banyak waktu di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Mereka akan memandang persoalan-persoalan dan pencobaan-pencobaan hidup menurut nilai rohaninya, yakni kayu, rumput kering, dan jerami. Mereka sadar bahwa daripada memusingkan hal-hal yang bersifat sementara ini, lebih baik mencari emas dan perak dan batu permata yang bersifat kekal. 1 Korintus 3 ayat 12 katakan gini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Mana yang akan kita pilih? Mari, setelah kita mengetahui fungsi buah roh sukacita dalam kehidupan kita, mari kita kembangkan. Mari kita bertumbuh. Mari kita kuat. Karena Tuhan menyertai kita. Karena itu sukacita memampukan kita untuk menghadapi setiap pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam firman-Mu. Kami mengerti, kami memahami fungsi buah roh sukacita dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa buah roh sukacita ini yang akan terus Tuhan ada dalam kehidupan kami untuk menghasilkan kemenangan. Dalam buah roh sukacita ini Tuhan, kami juga tahu Tuhan bahwa fungsinya untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Dan fungsi ketiga Tuhan, untuk melindungi diri kami dari penindasan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami mau mengembangkan buah roh sukacita dalam hidup kami. Terima kasih karena kami pemenang-pemenang di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.